Termasuk berbuat baik itu apa? Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik pada orang tua itu sangatlah penting sebenarnya. Jadi ridha Allah itu tergantung juga ridha orang tua. Nah ini yang jarang sekali orang itu pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita kembali lagi bertemu bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Dan alhamdulillah pemirsa, hari ini kita masuki hari Jumat dan juga masuk di penghujung tahun ya, sudah hari terakhir di tahun 2021. Nah tentunya kita memiliki harapan yang besar bahwa nanti di tahun 2002 Masehi ke depannya kita bisa menjalani kehidupan lebih baik dari tahun 2021. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini tentunya kita akan mengawalinya dengan membahas sebuah tema yang berhubungan dengan keluarga. Masih tentang cinta, masih tentang keluarga. Memang kenapa kok banyak orang yang bertanya juga, kenapa temanya banyak keluarga? Kenapa? Karena yang paling utama di dalam membentuk sebuah komunitas atau masyarakat adalah dimulai dari keluarga, dari orang tua, istri, dan anak-anaknya. Nah, hari ini kita membahas tentang kehancuran di dalam rumah tangga dikarenakan dusta atau dikarenakan kebohongan. Nah, hari ini hadir bersama kita guru kita seperti biasa, yang mulia Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasanya agak berat, Ustadz. Dusta dalam rumah tangga. Yang pas tuh dusta apa bohong ya, Ustadz ya? Lebih cocoknya bohong ya. Bohong ya kali, Ustadz ya? Karena kalau dusta itu menutupi terus-menerus kesannya. Ya. Oh. Jadi kalau dalam Quran itu, dalam surat Ar-Rahman itu menceritakan tentang manusia. Ya. Manusia yang diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan, tapi dia tidak mau mengakuinya. Dibilang kufur, iya dari sisi itu dia tidak mau bersyukur. Ya, oh, tapi dusta itu tidak mau tahu. Jadi siapa yang bangun gedung itu bukan karena atas izin Allah, dan ini semuanya atas izin Allah. Jadi bukan itu, tapi saya. Itu dusta. Itu dusta, iya. Apapun, dulu negara saya bentuk begini, itu dusta. Oke, itu dusta. Jadi dia mengingkari ya bahasa dusta ya. Oke. Baik, kalau gitu dusta itu dalam artian ini mungkin lebih dalam konteks kebohongan ya. Ketika kebohongan ya menghancurkan sebuah rumah tangga. Biasanya nih, ya mohon maaf, ada pasangan satu sama lain. Perceraian itu terjadi seringkali karena kebohongan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekecewaan yang muncul karena adanya harapan atau karena adanya terbukanya, terungkapnya sesuatu yang ditutup-tutupi oleh salah satu pasangan. Dan ini sangat mengecewakan. Baik itu nanti bisa ceritanya adalah perselingkuhan maupun juga hal-hal lainnya. Baik, hadir juga bersama kita Ustadz Zaki Muhammad atau Jack. Kayak orang manggil tinju manggilnya Zaki Muhammad. Oh gitu, Ustadz Zaki Muhammad. Kayak mau tinju aja. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Kangen kita mau Ustadz. Yo, sama saya juga kangen. Kangen denger ini Haji Markum. Masya Allah. Silakan Ustadz, tema kita adalah tentang saat kehancuran rumah tangga disebabkan oleh kebohongan atau karena dusta. Kesempatan pertama kami berikan pada Ustadz. Pada Ustadz. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mammadha ya wasi'al karami. Jalan-jalan ke Kalibata, jangan ada dusta di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu dan juga Mas David Khalik. Kita doakan keduanya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
Amin ya Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, salah satu kunci untuk kita meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat adalah melalui sebuah pintu yang namanya babun nikah, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, Mas David, adalah rumah tangga yang minimal mempunyai dua pondasi besar dalam kehidupan. Apa yang pertama? Menjadikan rumah tangga yang samawa itu berlandaskan tujuannya satu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya tugas pokok daripada seorang kepala rumah tangga adalah menjadikan rumah tangganya itu rumah tangga yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bisalah wa ma malakat aimanukum. Wajib atasmu ibadah, wajib atasmu salat, dan kewajiban salatlah yang akan menjadi momentum terbesar seorang pemimpin untuk mengingatkan orang yang dipimpinnya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan dunia yang tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah termasuk di dalamnya rumah tangga, fahiya baliyah, maka itu adalah ujian yang sebenarnya. Lalu pondasi yang kedua, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah rumah tangga yang berasaskan rasa cinta dan kasih sayang, adanya kebersamaan, adanya kejujuran, saling hormat menghormati dan saling menghargai. Sebagai seorang kepala rumah tangga, tentunya kita harus wajib bisa mencontohkan bahwasanya kehidupan rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang berlandaskan kejujuran dan keterbukaan. Artinya apa? Dengan kejujuran dan keterbukaan, maka rumah tangga akan memberikan kita sebuah spirit dorongan bahwa dimanapun kita hidup, dimanapun kita tinggal, yang namanya kejujuran adalah nomor satu. Inna sidqa yahdi ilal birro, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu yang akan membawa rumah tangga kita di jalan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah figur terbaik untuk seluruh umat manusia. Tidak hanya untuk seluruh umat manusia, baginda Rasul juga merupakan pemimpin yang terbaik dalam rumah tangganya. Rasa cinta, rahmat dan kasih sayangnya luar biasa. Bahkan Rasulullah kalau manggil bini pakai panggilan kesayangan. Ya Humairah, artinya apa? Wanita yang sangat cantik, yang sangat luar biasa. Ustadz, boleh nggak kalau kita bohong untuk menyenangkan hati istri? Boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalkan untuk memberikan rasa kebahagiaan kepada seorang istri. Kadang-kadang kan kita manggil bini jujur banget, tapi kadang-kadang nyakitin ya. Mentang-mentang bininya gemrot, manggil bini, gemblong pasar. Nah, tuh. Tapi kalau dipanggil dengan nada yang enak, cintaku, kasih sayangku, insya Allah kebohongan ini yang masih diberikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja Mas David, Ustadz yang bisa dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ipin Upin main di sawah, palanya botak kejebur di kali. Tolong maafin kalau ada yang salah. Insya Allah di Siraman Kolbu berjumpa kembali. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah ada Haji Markum, ada Ipin Upin ya, udah tiga. Kebohongan di dalam rumah tangga, memang di dalam hadis tadi dikatakan juga ya, ada kebohongan yang boleh gitu ya, kadang-kala dalam rangka untuk menyenangkan pasangan ya. Misalnya dimasakin ya kan, makanannya kurang garam sedikit atau kebanyakan garam, enak gak? Enak ya kan gitu, dalam rangka untuk menyenangkan pasangan. Begitu juga dari istri ke suami, tapi tidak boleh kebohongan yang berlebihan. Tapi oke, kita dengarkan tausiah lanjutnya dari guru kita Ustadz Danu. Silakan Ustadz Danu. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah. Amin. Tema kita kehancuran rumah tangga karena dusta atau bohong.
yang harus kita sadari sejak sedini mungkin sebelum kita berumah tangga. Bagi remaja-remaja milenial ini kita harus memahami bahwa kalau kita menginginkan rumah tangga itu utuh yang baik, kalaupun ada ujian-ujian yang tidak mengguncangkan hati sehingga kita itu cenderung malah memilih jalan-jalan dari setan, cobalah kita perbaiki dari diri kita dulu. Yang tadi diceritakan oleh Ustaz Zaki, bagaimana ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu, diri kita jaga. Untuk menjadikan keluarga kita menjadi besoknya kalau kita diizinkan menikah oleh Allah Ta'ala, itu benar-benar keluarga itu baik. Ya, secara global keluarga itu dianggap rezeki. Keluarga yang baik itu dianggap rezeki oleh kita sendiri atau oleh Allah. Nah, coba kita melihat dari sisi salah satu firman Allah. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada jalan rezekimu. Di langit. Di langit itu maksudnya masih harus kita kerjakan, harus kita jalanin. Nah, jalan rezeki itu yang mana salah satunya adalah keluarga yang baik. Sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang baik. Bagaimana cara kita mengambil rezeki agar kita bisa mendapatkan keluarga yang baik? Allah menceritakan dari firman sebelumnya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang kita kerjakan semata-mata karena Allah, niatnya lillahi ta'ala. Kebaikan yang bagaimana? Sholat harus kita kerjakan karena Allah. Puasa karena Allah, baca Quran karena Allah, sedekah karena Allah. Jangan untuk duniawi, karena Allah aja, nanti Allah yang ngatur. Termasuk berbuat baik itu apa? Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik pada orang tua itu sangatlah penting sebenarnya. Jadi ridha Allah itu tergantung juga ridha orang tua. Nah, ini yang jarang sekali orang itu pahami. Kalau kita itu menyakiti hati orang tua, seringnya seperti itu, berdebat dan sebagainya. Ini si anak itu bisa mendapatkan pasangannya nanti keras, kaku. Dan dia sendiri juga nanti disiapkan oleh Allah Ta'ala, saya berani bercerita, disiapkan oleh Allah Ta'ala adalah penyakit yang si anak sendiri ini tidak sadar bahwa penyakit itu bisa aja menjadikan nyawanya terancam nantinya. Ini yang harus kita pahami. Jadi pada saat dia itu mau menikah, berarti hubungannya adalah jika dia menikah nanti akan mendapatkan momongan. Nah, kalau dia akan mendapatkan momongan berarti pada saat dia dulu itu lahir berarti ada ayah dan ibunya. Nah, dia lahir karena kasih sayang si ayah dan ibunya sehingga Allah mengizinkan dia lahir. Nah, pada saat dia sudah lahir dia menjadi dusta kepada ayah dan ibunya yang melahirkan, yang memberikan air susunya, yang mendidik, itu dusta sehingga ibu atau ayahnya dilawan terus-menerus. Nah, dusta dari sini dia akan menemukan besok pasangannya sama, dia akan dihajar atau dikerasin dengan pasangannya. Kalaupun itu belum terjadi, ya itu belum, dilihat aja nanti, kan gitu. Nah, di titik inilah sebenarnya seseorang itu akan mengalami dibohongi atau tidak, itu dari titik kita berbuat baik tidak di dalam menjalankan kehidupan dunia. Nah, disinilah kita harus paham bahwa orang di dalam rumah tangganya ada kebohongan diawali dari perbuatan dia dahulu. Allah tidak akan berbuat dolim tiba-tiba keluarga itu cerai, kemudian itu karena Allah mentakdirkan seperti itu. Enggak bisa. Kita tidak boleh bilang bahwa cerainya itu karena Allah. Bukan. Cerainya itu ya kamu yang memilih dahulu. Kalau udah dikatakan ketok palu cerai, nah di titik itu Allah mengizinkan bercerai. Karena pada saat mau bercerai di situ ada gontok-gontokan dan sebagainya, Allah masih diem aja. Karena itu adalah hasil dari perbuatan dulu. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima di dalam keluargamu itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Mau di situ masalah rezeki, mau di situ masalah arogan, mau di situ masalah selingkuh, di situ dari awalnya adalah orang tersebut. Jadi jangan menyalahkan Allah dan jangan menuliskan bahwa itu tertulis oleh Allah Ta'ala perceraiannya.
Allah tidak menulis kecuali mentakdirkan. Beda menulis dengan mentakdirkan. Ini harus kita ketahui. Jadi ayolah kita menjadi orang baik, belajar baik di muka bumi ini kepada siapapun. Tapi ingat, syariat Islam yang ada di hati kita harus kita tegakkan. Jalankan semua ibadah karena Allah. Dan jalankan semua yang kita kerjakan di muka bumi ini karena Allah, agar semua yang kita kerjakan di muka bumi itu menjadi ibadah. Nah, kalau itu menjadi ibadah, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari godaan setan dari manapun. Setan berwujud asli, setan dengan menggoda hati kita, atau setan berwujud manusia dekat-dekat kita, atau setan yang berwujud jin, yaitu sihir. Itulah cara Allah menceritakan dalam Quran. Pilih mana kita? Atau milih kita itu senantiasa dusta pada Allah Ta'ala? Jangan. Kita harus belajar di siraman kolbu itu menjadi seorang yang baik karena Allah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dusta, berbohong ini adalah sebuah perbuatan yang tidak baik. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk kita menjadi manusia-manusia yang jujur. Jujur membawa kita kepada kebaikan dan mengarahkan kita kepada surganya Allah. Sedangkan dusta mengarahkan kita kepada kejahatan dan membawa kita ke neraka. Dan karena itu pada pagi hari ini yuk sama-sama kita membenahi diri kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Mungkin ada hal-hal yang ditutupi dengan pasangan kita sehingga akhirnya ada yang mengecewakan. Kenapa ditutupi? Karena takut menyakiti pasangannya, Ustaz. Dia takut mengungkap kebenaran. Ada yang mengatakan gini, kebenaran itu memang menyakitkan tapi tidak mematikan. Ya. Tapi yang namanya kebohongan itu menyenangkan, tetapi lambat laun itu akan menyakitkan. Baik, itu bukan ini hanya ungkapan. Ungkapan bagi yang mau bohong. Iya. Baik pemirsa, tentunya kita berharap bahwa rumah tangga itu bisa dijalani dengan kejujuran, keterbukaan, ya, menerima apa adanya pasangan kita. Tapi dalam kenyataan realita mungkin ada juga kebohongan yang harus dihadapi oleh pasangan. Misalnya pada saat menikah dia baru tahu ternyata suaminya ternyata dia bukan istri yang pertama, ternyata istri yang kedua. Ada yang begitu sudah punya anak dan lain sebagainya. Akhirnya ada kekecewaan, ataupun dusta-dusta yang lainnya.